Bersama dengan Bapak Ibu Suman. Dan saya sebelum di sini di Jambi. Di Jambi itu saya juga dengan MGMP bahasa Inggris kalau di sana juga seperti itu. Kalau ada apa itu seminar apa itu bisa seperti itu. Tentunya dengan dalam tanda kutip tahu sendiri ya Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi di sana itu setiap kalau di sana setiap bulan itu ada di Jambi. Seperti ada mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada teman bahasa Inggris di sana. Jadi setelah kita di MGMP di SMK mana ini seperti itu yang kalau di Jambi. Yang jauh-jauh datang dari Jakarta untuk menemui kami semua, mungkin mau mendengarkan keluh kesah atau ingin memberi masukan atau buku-buku apa atau yang seperti apa yang rekan-rekan kami inginkan, ya. Jadi selamat datang, kami ucapkan selamat datang dan kami sangat senang bisa berjumpa di sini. Teman-teman ini ada dari beberapa sekolah. Siapa yang mau duluan menyampaikan nanti setelah Pak Wahyu dan Pak Bayu ya, nanti ada teman-teman seperti apa sih buku yang kalian inginkan? Apakah Splash ini sudah menjawab kebutuhan teman-teman sekalian? Kalau tidak, lalu apa yang kita harapkan? Buku seperti apa? Dari sudut dari sekolah kita masing-masing. Okay, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As 8 years and Bengkulu is special for me, yeah, because especially for English, yeah, because Monday and I'm very amazed because since Monday it has been raining so a lot all day almost. Nama saya Wahyu, Dwi Wahyu. Ini dari Departemen Editorial itu bersama dengan banyak pihak termasuk dari penulis, Bapak Ibu guru, penasihat dari kurikulum dan sebagainya gitu. Itulah pekerjaan kami. Jadi kami sangat happy bisa bertemu dengan ibu-ibu di sini dan bapak-bapak juga, bahwa karena itu ketika kita mendapatkan input dari bapak dan ibu itu menjadi sumbangsih bagi kami untuk menyempurnakan buku kita, ya begitu. Menyempurnakan buku berarti juga berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu. Karena ujungnya akhirnya adalah untuk ke siswa kan. Nah, siswa itu belajar dari buku atau dari bapak dan ibu begitu. Jadi kami sangat menyadari bahwa buku itu hanya sebagian kecil dari pembelajaran. Yang berperan sangat penting adalah ibu dan bapak semuanya dalam pembelajaran kelak. Harusnya yang 40% itu bisa menyumbangkan hal yang baik lah begitu. Jadi untuk pembelajaran SMK begitu ya. Jadi memang bapak dan ibu semuanya menyadari dan mengetahui bahwa ada suatu shift, ada perubahan yang paradigm shift, bahwa kurikulum merdeka agak aneh begitu ya Bu ya. Jadi memang kurikulum merdeka pada tahun 2001 kemarin sudah diluncurkan pertama kali, dan ini termasuk sekolah yang penggerak pertama Bu ya, sekolah PK pertama begitu. Jadi sekolah kurikulum merdeka untuk bahasa Inggris memang harus mengacu pada kurikulum SMA, ya kan. Bapak dan Ibu kalau mempelajari buku kurikulum SMK tidak ada bahasa Inggrisnya kan? Tidak ada. Dicari nggak ada. Yang ada yang buku produktif, yang produktif. Jadi buku untuk bahasa Inggris di kurikulum merdeka mengacu ke SMA. Jadi ya umum. Namun demikian umum tapi ada catatannya. Ada catatannya untuk kelas 11 dan kelas 12 itu harus per jurusan. Begitu. Jadi itu tertuang dalam permen nomor berapa yang tadi saya juga sudah cek itu ada disebutkan bahwa gini, mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 10 berisi materi umum atau mengacu pada SMA untuk mendasari
pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12 yang merupakan pendalaman materi dalam konteks kejuruan pada masing-masing program keahlian. Jadi memang untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 dan 12 harapannya sudah mengacu pada pembelajaran per bidang studi. Untuk itu kami sebagai penerbit buku di Indonesia begitu kan kita juga tidak bisa terlepas dari namanya kurikulum ya. Kurikulum sudah digaungkan oleh pusat bahwa kurikulum yang dipakai adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu harus mengacu pada CP ya kan. Buku itu harus mengacu pada pembuatan kemampuan berpikir kritis ya kan. Kemampuan berpikir kritis namanya kita ambil buku sekarang karena itu dalam mata pelajaran bahasa Inggris kita ambil tulisan, kita ambil istilah critical thinking skills. Adanya project kan kita juga harus mengajarkan project. Kurikulum merdeka berbasis project ya kan. Project based tech itu 1 semester 2 kalau nggak salah ya. Ini project itu gini, anak diminta membuat suatu kegiatan tuh. Anak membuat suatu kegiatan. Jadi kan ada langkah-langkahnya Bu, dari tahap perencanaan, lalu finding resources, lalu ada tahap discussion, production, and then akhirnya exposure. Nah, begitu. Anak diminta untuk membuat suatu karya. SMK karya banyak Bu, SMK karya banyak. Pengukuran untuk tes kemampuan bahasa Inggris adalah dengan tes TOEFL atau tes TOEIC begitu. Bagi Bapak dan Ibu semuanya yang memang mau mengajarkan buku bahasa Inggris murni per jurusannya masing-masing, kami akan menyiapkan bukunya. Belajar lagi lah. Ya, guru 1. Guru ya. Tadinya sih guru bahasa Inggris cuma sudah. Ya. Karena dikasih giliran guru lain siapa yang mau ikut. Guru umum. Oh begitu. Ya, setiap tahun terjadi Oke. semua guru rata-rata tuh yang jadi salah satu udah kebagian semua tes. Oke. Termasuk kepala sekolah. Oke. Ya, ya. Baik. Kami juga menerima tawaran naskah dari Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia. Juga bisa mau menawarkan naskah kepada kami, itu mau dalam bentuknya buku soal, buku kerja, atau buku teks itu bisa. Mau seorang diri atau mau berkelompok dalam suatu MGMP, intinya isinya 10 orang, mau 5 orang, mau 3 orang, bisa. Syaratnya untuk menjadi penulis di Erlangga itu gampang kok, gampang. Jadi yang pertama naskahnya itu yang jelas harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, harus aplikatif, bisa dipakai di sekolah. Jadi kalau orisinil harus orisinil, naskah penulisnya harus S2. Untuk SMK ya, untuk SMK adalah buku soal atau buku aktivitas per jurusan. Naskah buku di Erlangga selalu dihargai secara royalti Bu. Ya. Royalti yang diterima itu 5-6% dikalikan dengan harga buku, dikalikan dengan yang terjual. Buku soalnya seperti ini Bu, sekitar 30% saja. Nah 30% yang Hotnya apa? Ya hotsnya itu 30%. Hotnya 30% tinggi loh. Lots. Nah, yang hots tadi itu harus mengacu pada model soal AKM. Nah, model soal AKM itu kan harus mengakomodasi material pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan pilihan ganda yang lebih dari satu yang benar itu Bu. Itu saja. Jadi Tentang parafase Pak. ya, Ya, misalnya kita ambil ngutip dari buku luar. ya, Readingnya ya, soalnya kan Betul. masalahnya reading. Reading ini kan ada ilmiahnya masalahnya. ya, Menyangkut ilmu soalnya. ya. Nah, itu kita parafase juga ininya. Atau bagaimana Pak? Apa Iya, boleh kita kitip? parafrase juga Bu. Jadi apa? Oh, jadi nggak boleh original itu kita nggak boleh. Jadi Iya. cerita itu kita parafase. Betul. Oh Mau iya iya iya. cerita, mau cerita lokal ya, lokal. oke, Lokal oke. itu maksudnya cerita
rakyat Bengkulu begitu, kan yang lulus orang lain begitu. Iya, oke. Jadi, pengalaman pribadi boleh, nah, begitu. Jadi resource-nya kita nggak usah ini kan ya, nggak usah dibuat Jadi, lagi, nggak usah ditantu- karena sudah di parafase dicantumkan tadi ya. Di daftar pustaka bisa. Oh, Tapi KMP bahasa Inggris Bengkulu. amin. Ada yang 76, Iya. yang itu tuh harganya